Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Amin ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tanaman. Tahukah kamu, berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan supaya tidak punah. Generatif sendiri artinya proses ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam video ini, kita akan membahas tentang alat reproduksi pada tanaman, kemudian pengertian penyerbukan dan pembuahan, jenis penyerbukan, serta contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif. Ya, siap? Simak baik-baik videonya ya. Kita mulai belajar. Bismillah. Tahukah kamu, bunga adalah alat reproduksi tanaman? Benang sari, perhatikan posisinya, adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putik yang ini adalah alat kelamin betina. Ingat-ingat ya, benang sari adalah alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya biji yang akan menjadi tanaman baru. Lalu, dari mana munculnya biji? Biji akan muncul setelah adanya proses penyerbukan dan pembuahan. Pertama-tama, serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Inilah yang dimaksud dengan proses penyerbukan. Setelah itu, serbuk sari akan mencari jalan sehingga bertemu dengan sel telur. Inilah yang dinamakan proses pembuahan. Setelah proses pembuahan ini, maka terbentuklah biji tanaman. Sampai di sini jelas ya? Alhamdulillah. Tahukah kamu, serbuk sari yang menempel di kepala putik bisa berasal dari bunga yang sama. Inilah yang dinamakan penyerbukan sendiri. Serbuk sari juga bisa berasal dari bunga lain di pohon yang sama, maka inilah yang dinamakan penyerbukan tetangga. Sekarang perhatikan gambar ketiga. Serbuk sari menempel ke kepala putik bunga di pohon lain yang varietasnya sama. Contohnya, kalian punya 2 pohon mangga mana lagi, kemudian serbuk sari dari pohon pertama menempel di bunga yang ada di pohon kedua. Itu namanya penyerbukan silang. Nah, yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini melibatkan 2 pohon yang beda varietasnya. Contohnya, penyerbukan antara pohon mangga mana lagi dengan pohon mangga harum manis. Ya, jadi serbuk sari dari pohon mangga mana lagi menempel pada bunga yang ada di pohon mangga harum manis. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Bagaimana serbuk sari sampai ke kepala putik? Ya, serbuk sari bisa saja terbawa oleh hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu, lebah, dan lain-lain. Bisa juga terbawa angin dan air, atau sengaja dipindahkan oleh manusia. Jenis-jenis tanaman yang berkembang biak secara generatif adalah semua tanaman yang memiliki biji, seperti jeruk, semangka, padi, jagung, apel, dan lain-lain. Kalau ditanam bijinya, maka akan menjadi tanaman baru. Supaya lebih jelas, kita simak video berikut ya. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, baik di bunga yang sama maupun di bunga yang berbeda. Serbuk sari bisa berpindah karena angin, karena hewan, atau juga karena air. Kemudian berlanjut ke proses pembuahan. Ya, serbuk sari yang tadi jatuh di kepala putik ya, membentuk suatu saluran ya, sehingga serbuk sari bertemu dengan sel telur ya. Kemudian proses ini berlanjut. Serbuk sari
kemudian melebur dengan sel telur. Dan kemudian prosesnya berlanjut sehingga terbentuk embrio dan kemudian terbentuklah biji. Jika biji ini ditanam, maka akan terbentuk tanaman baru. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Demikianlah Allah Rabb semesta alam mengembangbiakan tanaman sebagai rizki untuk makhluk di bumi. Dialah Ar-Razak, hanya kepadanya kita meminta. Ya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.